Selamat malam, shalom. Belum semuanya, sekali lagi selamat malam, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba kasih tahu kiri saudara, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan yang percaya Yesus kita luar biasa, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Senang juga bisa menyapa setiap jemaat yang ada di rumah. Saya tadi sebelum naik lihat ada sekitar 1.200 jemaat ada di rumah. Yang di tempat ini boleh kita kasih tepuk tangan buat jemaat yang ada di rumah. Wow, terima kasih dari manapun saudara berada. Jangan lupa tulis di live chat saudara dari kota mana atau dari negara mana. Puji Tuhan, tanpa lama-lama malam hari ini saya akan membawa firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama, Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yang kita mau baca ulang ayat ini untuk menjadi peneguhan buat saudara dan saya bahwa Dia adalah penasehat yang ajaib. He is our wonderful counselor. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Sama-sama, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang apa Bapak Ibu? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah saudara, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan di sesi 2 ini tentang wonderful counselor. Dia penasehat yang ajaib. Kasih tahu kanan kiri, kita punya penasehat yang ajaib. Nah pertanyaannya adalah kenapa kita butuh penasehat yang ajaib ini? Ya kan, kenapa tidak hanya Allah yang perkasa? Kenapa nggak hanya Bapa yang kekal? Kenapa nggak hanya Raja damai? Tetapi kenapa perlu disebut penasehat yang ajaib? Nah itu kan pertanyaannya Bapak Ibu. Selama 5 hari ini dan besok saudara juga akan dengar bahwa banyak hamba-hamba Tuhan sudah membahas tentang penasehat ajaib ini. Hari ini saya akan membagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya tentang penasehat ajaib. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan kembali kenapa di dalam hidup kita butuh penasehat yang ajaib ini. Ya, kenapa kita tidak hanya butuh yang lain? Kenapa? Karena seringkali di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf pada hari Natal, kita harus menghadapi banyak ujian. Ulangin sama-sama, kita harus menghadapi banyak apa? Ujian. Nah saudara ingat zaman dulu waktu kita sekolah, kalau saudara dan saya akan menghadapi ujian, maka saudara dan saya pasti datang ke tempat les. Setuju gak sama saya? Ya kan, kita bukan hanya di sekolah. Kalau di sekolah mungkin kita kurang dengerin, ya kan. Kita biasanya selalu keluar dari sekolah, kita selesai sekolah, pulang sekolah nggak langsung pulang. Tapi kita akan pergi ke tempat les atau disebut orang-orang yang bisa menasehati kita tentang apa yang harus kita siapkan untuk memasuki ujian. Itulah yang dimaksudkan Alkitab tentang menjadi penasehat yang ajaib. Kenapa diberikan kepada kita penasehat yang ajaib? Kenapa perlu diberikan kepada saudara dan saya the wonderful counselor? Karena Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan kita bukan cuma enak-enak aja. Yes, kita percaya kepada Tuhan. Yes, kita orang-orang yang diberkati. Dan saya tetap yakin orang Kristen orang-orang yang diberkati. Boleh katakan amin? Dan dari wajah saudara kelihatan orang-orang yang diberkati. Dari tadi saya lihat wajah saudara, wajah-wajah orang yang diberkati. Dari wajah saudara kelihatan tabungan saudara 271 triliun. Yang amin, hati-hati, saya suruh periksa KPK habis ini saudara, ya kan. Saya mau kasih tahu dari wajah saudara kelihatan orang yang diberkati. Tetapi ingat, kita orang diberkati, kita orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Tapi kita pun dalam hidup pasti menghadapi yang namanya ujian. Saudara boleh kudus seperti apapun, saudara boleh pelayanan sebanyak apapun, bahkan saudara bisa jadi hamba Tuhan sekalipun, tetap harus menghadapi namanya ujian. Sebab itu di dalam kehidupan kita diberikan penasehat ajaib. Karena tanpa penasehat ini, tanpa Yesus, maka saudara dan saya pasti tersesat menghadapi hidup ini. Karena melihat ujian yang saudara dan saya hadapi sehari-hari dan akan kita hadapi itu gak gampang. Dan kalau kita berjalan sendiri, kalau saya berjalan sendiri pasti kita gak bisa. Tapi firman Tuhan berkata kita diberikan penasehat ajaib untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa dituntun ke jalan Tuhan yang benar.
Dan pada saat kita menghadapi ujian demi ujian dalam hidup kita, mungkin kita menghadapi kesulitan, mungkin kita takut, mungkin kita khawatir, tetapi ujungnya pasti ada kemenangan. Kenapa? Karena jalan Tuhan pasti menuntun kita kepada jalan kemenangan dan mujizat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita pelajari dari kehidupan Yusuf dan Maria, pada saat mereka beberapa hari sebelum Natal, beberapa hari seperti ini 2000 tahun yang lalu, mereka pun harus menghadapi ujian demi ujian. Dan banyak orang Kristen hari-hari ini juga menutup tahun ini menghadapi ujian, bukan? Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak pernah nyangka, Pak, bahwa saya akan memasuki tahun baru dengan berbagai macam persoalan dan tantangan di dalam hidup saya. Tapi hari ini saya minta saudara dan saya mungkin menghadapi ujian atau sedang khawatir tentang ujian yang akan datang. Saya berharap saudara dan saya pulang dari ibadah ini menjadi tenang. Boleh katakan amin? Senggol kanan kiri kasih tahu, tenang. Yang di rumah tulis di live chat, tenang. Kenapa? Karena yes, kita akan menghadapi ujian itu. Tapi kita punya penasehat ajaib yang menyertai saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Karena itu hari ini lewat firman Tuhan tentang penasehat ajaib, saya ingin saudara merubah sudut pandang saudara tentang ujian. Bapak Ibu Saudara, orang yang belum dewasa pasti benci ujian. Kita dulu semuanya pasti sekolah kan. Dulu kalau kita sekolah paling kita benci apa? Ya ujian. Kita suka semuanya tentang sekolah, suka kumpul sama teman, suka jalan-jalan, suka ketemu sama guru. Tapi yang paling kita gak suka adalah ujian. Tetapi pada saat kita makin dewasa, dan akhirnya kita punya anak, maka pertanyaan saya, misalnya saudara waktunya menyekolahkan anak saudara, dan saudara dihadapkan pilihan ada 2 sekolah. Sekolah yang pertama, sekolahnya tanpa ujian, pasti lulus, pasti naik kelas. Yang kedua, sekolahnya ujiannya berat. Pertanyaan saya, saudara milih sekolahkan anak saudara di sekolah pertama atau kedua? Pasti saudara yang kedua. Kalau anak saudara milih yang mana? Pasti yang pertama yang gak ada ujiannya saudara. Kenapa? Karena kedewasaan seseorang menentukan pilihannya. Kalau hari ini saudara orang Kristen yang lihat ujian dan berkata, aku gak mau. Aku gak mau menghadapinya. Artinya kedewasaan rohani saudara itu masih bayi. Tapi hari ini kalau saudara dewasa rohani, saudara lihat ujian, saudara berkata, aku gak takut. Aku justru suka akan ujian. Kenapa? Karena aku tahu lewat ujian itu adalah kesempatan Tuhan bawa aku terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan kita jadi gak takut. Kenapa? Yes, ujian boleh ada. Tapi ingat, pada saat kita ujian, saat kita menghadapi tantangan, Dia selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu malam hari ini, di sesi yang kedua, saya mau menyampaikan sebagai penutup. Ada 3 ujian yang harus saudara dan saya lewati. Dan kita akan belajar itu dari kisah Natal. Kita akan belajar dari 3 ujian ini dan bagaimana penasehat yang ajaib itu akan menolong saudara dan saya untuk melewatinya. Doa saya, dengan pertolongan dari Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya pasti lulus dari ujian-ujian ini. Berapa banyak percaya kita pasti lulus akan ujian-ujian ini? Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kita buka ayat-ayat terakhir di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Kita akan baca Lukas pasal yang pertama ayat 31 sampai 38. Saya akan baca ayat 31, saudara 32, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-38. Ya, nanti ayat 38 kita akan baca bersama-sama. Sudah ditampilkan? Lukas 1 ayat 31 sampai 38. Ya. Haleluya. Lamanya ibadah ini tergantung multimedia saudara. Jadi kalau lama berarti salahkan multimedia ya kan. Nah ini sudah tanggal 31. Oh sampai tanggal 30. Ayat 31. Dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32 saudara. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34 kata pada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena
Aku belum rasuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dan pada hari tuanya. Dan inilah bulannya ke-6 bagi dia yang disebut 37, 38 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, percaya sama-sama katakan. 3 ujian yang akan kita hadapi. Kita belajar dari kisah Natal. Yang saya berdoa, penasehat ajaib itu yaitu Tuhan Yesus akan menuntun dan membimbing kita untuk melewati setiap ujian ini. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, saudara dan saya bisa lihat di ayat 31. Nah, tampilkan lagi multimedia ayat 31. Inilah ujian yang pertama yang harus kita lewati seringkali dalam hidup ini. Perhatikan ayat 31, dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Ini adalah pesan dari Tuhan untuk Maria. Bahwa dikatakan engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia. Ini ujian loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat ini yang namanya Maria itu belum menikah dengan Yusuf. Mereka hanya bertunangan. Mereka belum ada ikatan apa-apa. Mereka belum pernah bersetubuh. Mereka belum pernah melakukan apapun. Tetapi dikatakan bahwa Maria harus mengandung dan akan menamai anak ini Yesus. Bayangin Bapak Ibu Saudara, namanya aja udah dipilihkan. Dari sini saya belajar ada ujian pertama yang harus kita lewati. Namanya adalah ujian ketaatan. Ulangin sama-sama dengan saya. Yang pertama apa? Ujian ketaatan. Karena seringkali di dalam kehidupan kita yang akan diuji dalam kehidupan kita adalah ketaatan. Coba kasih tahu kanan kiri. Taat. Iya. Yang namanya Maria ini diuji ketaatannya pada hari Natal. Oh, itu gak gampang Bapak Ibu. Kenapa tidak gampang? Karena pada saat itu bukan masalah dia hamil gak hamilnya. Kalau dia hamil, semua wanita bisa hamil 9 bulan. Tapi coba saudara perhatikan, Maria dia belum menikah dengan Yusuf. Ini sulit banget loh. Dari situ saya belajar apa sih ujian ketaatan itu. Ya, harus seringkali saudara dan saya lewati dalam hidup. Yang pertama, ujian ketaatan itu kita harus melakukan yang sulit bagi kita. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kita harus melakukan yang apa? Sulit. Ujian ketaatan adalah di saat di dalam kehidupan kita, kita dihadapkan dengan sesuatu yang harus kita taati, yang itu sulit buat kita. Bagi Maria mengandung Yesus itu sulit. Dan yang sulit adalah untuk cerita sama orang. Mungkin untuk dia hamilnya, oke lah dia kuat. Tapi coba saudara tempatkan diri saudara seperti Maria. Coba tempatkan diri saudara di posisi Maria, di mana tiba-tiba saudara harus hamil, lalu saudara harus cerita ke orang lain. Bayangkan Maria pertama-tama harus kasih tahu orang-orang terdekat. Kira-kira Maria kasih tahu siapa dulu? Gak mungkin Yusuf dulu karena dia belum menikah. Pasti kasih tahu yang di rumahnya siapa? Papa mamanya. Pasti dia harus datang ke papa mama jelasin kenapa perut dia besar. Saya mau saudara bayangin saudara jadi Maria lalu pulang ke rumah ketemu sama mama sama papa. Dan saya mau tanya sama saudara, tolong bantu saya jawab, kalau papa sama mama marah lebih menakutkan siapa? Ya meskipun mama saudara datang gak apa-apa, jawab aja ya kan. Siapa lebih menakutkan? Mama. Wanita ibu-ibu itu kalau udah marah, tangan gini mata melotot, setan aja lewat bu silakan bu itu. Bayangin Maria harus bilang sama mamanya, Ma, ya Maria kenapa? Ma, aku bunting ma. Aduh, saudara kira mamanya bilang puji Tuhan. No. Pasti dia marah, lo kamu kan belum menikah. Kamu kan belum ngapa-ngapain. Yusuf ngapain kamu? Dia bilang, no. Yusuf gak ngapa-ngapain. Ini Roh Kudus. Oh saya yakin piring di rumahnya semuanya gak ada yang tersisa Bapak Ibu Saudara. Bayangin, Maria harus kasih tahu Yusuf. Oke, papa mamanya udah berdamai. Sekarang harus kasih tahu Yusuf, Cup, I'm pregnant.
Loh Yusuf bingung, loh kita gak pernah ngapa-ngapain. Iya, it's okay, it's the Holy Spirit. Saya yakin Yusuf juga kebakaran jenggot Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin, impossible. Saya catat ketaatan adalah saat saudara dan saya harus melakukan sesuatu yang sulit. Kadang-kadang di dalam hidup kita diuji untuk kita mau taat atau enggak ngelakuin yang sulit. Contohnya, Bu, saya mau tanya, Bu, tunduk sama suami itu sulit nggak, Bu? Gak ada ibu-ibu di sini. Bu, tunduk sama suami sulit nggak, Bu? Jawabannya tergantung. Tergantung uang jajannya berapa, Pak Pendeta. Kalau 200 juta sih nggak ada masalah. Apapun yang terjadi saya tunduk. No. Saudara, seringkali untuk ibu-ibu tunduk sama suami itu gak gampang. Terutama mungkin saat ibu-ibu mungkin bisa kerja, bisa cari uang sendiri. Tetapi itulah ujian buat engkau. Pak, mengasihi istri itu gampang gak, Pak? Tergantung juga. Tergantung kuota bicaranya berapa banyak. Karena banyak istri-istri kuota bicaranya unlimited, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa habis. Tetapi seringkali that's our choice. Kita mau taat atau enggak. Anak-anak muda menghormati orang tua. Yang mungkin gak jadi teladan buat kita, yang mungkin gak jadi contoh buat kita, gak gampang. Tetapi seringkali itulah keputusan yang harus kita buat dalam hidup. Jujur seringkali kita diuji bukan dalam hal yang gampang. Kita seringkali diuji akan hal-hal yang sulit seperti Maria. Yang kedua saya catat ujian ketaatan itu apa? Yaitu kita harus melakukan apa yang kita tidak mau. Ulangin sama-sama, melakukan apa? Apa yang kita gak mau. Maria pasti gak mau lah tiba-tiba hamil di luar nikah. Bayangin dia itu sudah tunangan. Artinya apa? Semua udah siap untuk menikah. Yang namanya Maria ini udah persiapan mau menikah. Mungkin udah pakai IO. Udah dibayar semua vendornya. Udah ngelakuin semua. Udah pre-wedding. Foto sama onta, sama keledai. Udah semuanya. Tiba-tiba harus batal. Kenapa harus batal? Karena dia harus menyembunyikan diri untuk menutupi bahwa dia hamil. Pastinya dia gak mau. Kadang-kadang dalam hidup ya, kita diminta untuk melakukan sesuatu yang kita gak mau. Aduh Pak, semestinya saya gak mau melakukan ini. Pak, semestinya saya gak mau ngalah sama dia. Pak, mestinya saya gak mau minta maaf sama dia. Seharusnya saya gak mau tunduk. Tapi seringkali itulah ujian yang harus kita hadapi. Dan yang ketiga, ujian ketaatan itu apa? Itu saya catat, yaitu kita harus melakukan yang kita gak harus. We don't have to. Maria bisa aja bilang, malaikat Gabriel mohon maaf, saya gak mau. Bisa aja. Dia bilang, saya gak mau nerima ini. Boleh tanya yang lain. Saya gak mau. Tetapi seringkali kita akan diuji dalam hal-hal yang mungkin kita gak harus lakukan. Kita gak mau sesuatu yang sulit. Pertanyaannya, kita mau lakukan atau enggak? Saudara, iblis akan mengatakan gak usah. Buat apa? Percuma kamu melakukan itu. Tapi the wonderful counselor, lewat teladan hidupnya yang namanya Tuhan Yesus, dia menunjukkan kepada saudara dan saya, apapun yang terjadi, taat itu harga mati. Boleh katakan amin? Pada saat dia berada di atas kayu salib, pada saat dia berjalan di Via Dolorosa, dia bisa aja berkata, udah aku gak mau, ini terlalu sulit, aku gak harus kok melakukan ini. Tahu gak Bapak Ibu, Tuhan Yesus gak harus menyelamatkan saudara dan saya. Dia gak harus turun ke dunia ini. Dia yang kaya rela jadi miskin, dia gak harus lakukan itu. Tetapi satu teladan dari penasihat ajaib itu adalah, apapun harganya Tuhan Yesus taat, dan ketaatannya menyelamatkan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya. Sebab itu kadang-kadang dalam hidup tahun 2025 saudara akan diperhadapkan dengan ujian ini. Kau mau taat atau enggak? Tahu enggak Pak Bu, sebelum Tuhan itu memberkati siapapun, ya diuji itu selalu ketaatannya. Sebelum Tuhan mengangkat seseorang, ya diuji selalu ketaatan. Coba perhatikan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa udah disiapin berkat besar dari Tuhan. Apa berkat besarnya? Taman Eden. Taman Eden itu besar, semua pohon-pohon ada. Firman Tuhan berkata, semua pohon, semua buah dari pohon-pohon ini boleh kamu makan kecuali satu. Di situ dikasih berkat, tapi juga dikasih ujian ketaatan.
Bayangin saudara, Taman Eden itu pohonnya berapa banyak, buahnya apa aja. Bayangin ada musangking, ada mangga gadung. Aduh, saya kalau bayangin itu ngiler Bapak Ibu Saudara, Taman Eden. Tapi dikasih ujian dulu. Sebelum menerima Taman Eden yang luar biasa, diuji dulu. Taat enggak? Apa yang terjadi? Sederhana. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, semua berkat-berkat yang udah disediakan diambil. Coba lihat Daud, sebelum dia diangkat untuk mengalahkan Goliat, dia diuji ketaatannya. Dia baru aja diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel. Tiba-tiba papanya bilang, Daud, bawa roti ini, kirim ke kakak-kakakmu di medan pertempuran. Loh, bayangin disuruh nganter roti, kan Gojek Bapak Ibu Saudara. Bayangin Daud diurapi jadi raja, a king, disuruh nganter roti ke kakak-kakaknya. Diuji ketaatan. Dia gak harus, itu sulit karena kakak-kakaknya merendahkan dia. Dan dia pasti gak mau. Tapi lihat, dia lulus. Dia ambil roti itu, dia antar. Apa yang terjadi? Setelah dia taat, Tuhan angkat dia. Saya percaya 2025 adalah tahun yang penuh berkat buat kita semua. Boleh katakan amin? Ya, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Thank you. Satu orang mengimani, that's good. Tapi mungkin saudara bisa kehilangan berkat itu kalau saudara gak sadar bahwa saudara kehilangan kesempatan untuk taat kepada Tuhan. Dia akan uji itu terus dalam hidup kita. Dan seringkali dalam hal-hal yang sulit, dan bukan hanya sekali, berkali-kali. Yang namanya Maria, dia taat. Pada saat dia menerima kabar dari Gabriel, dia taat. Pada saat dia harus hamil besar dan ke rumah Elizabeth, dia taat. Pada saat dia harus kembali ke Bethlehem, dia taat. Pada saat dia di Bethlehem, dapat kabar bahwa tidak ada tempat lagi buat dia di penginapan. Mungkin di dalam hatinya ya, mungkin kalau kita jadi Maria kita bisa bilang gini, mau taat apa lagi Tuhan? Saya udah taat setaat-taatnya. Tetapi tetap aja banyak masalah persoalan dalam hidup kan. Tapi dengar baik, saat saudara udah taat sampai saudara bingung mau taat apa lagi, itu artinya sebuah tanda dari Tuhan bahwa sebentar lagi ada janji Tuhan yang pasti dia genapi dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Mungkin saudara hari ini datang malam hari ini berkata, Pak saya udah capek Pak, saya disuruh nurut apa lagi? Jangan kau kecil hati, jangan kau memberontak sekarang, jangan kau mundur sekarang. Tetap taat, lakukan yang terbaik. Pak sulit, saya tahu sulit pasti. Tapi saya kasih saudara tips ya, gimana caranya lebih gampang untuk taat. Yang pertama, yaitu lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ulangin sama-sama, lakukan semuanya apa? Jadi gini, kalau saudara mau taat, apapun yang saudara lakukan dalam ketaatan itu, lakukan bukan untuk manusia. Kalau saudara lakukan sesuatu dalam ketaatan saudara buat manusia, kecewa Pak. Kalau kita lakukan sesuatu, kita melayani, kita ke gereja, kita pandang manusia, aduh, rasanya kita gak mau aja, rasanya kita mau mundur aja. Tapi kalau hari ini saudara dan saya lakukan apapun, Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Saya percaya semua jadi lebih mudah. Boleh katakan amin? Dan yang kedua, engkau harus punya hati hamba. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan hati hamba. Sikap hati harus kayak Maria. Bukan kehendakku melainkan kehendak. 2025 adalah tahun di mana saudara akan diuji ketaatannya. Doa saya buat diri saya sendiri juga, bukan hanya buat saudara. Kita semuanya belajar untuk taat. Dan saya percaya ketaatan kita seperti Tuhan Yesus akan melahirkan kemenangan besar dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, kita gak usah buka ayat. Kita semua tahu ceritanya. Maria didatengin malaikat. Tunangannya namanya siapa? Yusuf pun didatengin malaikat. Yusuf akhirnya setuju. Oke, saya mau mengambil Maria sebagai istri saya. Mereka berdua menikah. Tapi apakah itu akhir dari ceritanya? Enggak. Mereka berdua tetap harus menjalani 9 bulan. Kenapa hamil itu? 9 bulan. 9 bulan nunggu bayi Yesus lahir itu gak gampang. Setuju gak sama saya? Itu penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan dari keluarga. Mungkin mamanya Yusuf berkata, ngapain kamu sama Maria? What for?
Mungkin dia selingkuh, kamu mana tahu apa benar dari Roh Kudus. Teman-temannya Yusuf mungkin berkata, Yusuf ngapain kamu sama Maria? Kamu dibohongin, kamu dikibulin kok kamu tetap sama dia. Tapi di situ terletak ujian yang kedua. Apa itu Bapak Ibu? 9 bulan itu menunjukkan bahwa mereka harus menghadapi namanya ujian kesepakatan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Ujian apa? Sama-sama yang di rumah tulis di live chat, sepakat. Di situ teruji kesepakatan kita. Apakah kita bisa sepakat atau enggak? Boleh enggak yang di sini datang sama keluarga suami istri, coba kasih tahu kanan kiri, sepakat. Loh, kok nggak ada suaranya Bapak Ibu Saudara? Kenapa pada nggak mau sepakat di sini? Ya, ayo sepakat. Nggak gampang ya. 9 bulan Yusuf dan Maria mereka berargumentasi tentang bayi ini. Karena yang tahu cuma Maria loh. Yang tahu, nggak pernah ngapa-ngapain hamil cuma Maria. Yusuf nggak tahu. Dia cuma percaya omongan Maria dan dalam mimpinya. Tetapi di situ 9 bulan mereka jaga kesepakatan. Sampai mereka harus pulang ke Bethlehem untuk sensus, mereka pun sepakat. Saya berdoa di dalam keluarga kita tahun 2025 kita jaga kesepakatan. Boleh katakan amin? Karena itu adalah kunci dari berkat Tuhan. Selalu iblis menanam namanya perpecahan di keluarga kita. Jangankan zaman sekarang. Nanti saudara pulang baca kembali perjanjian lama. Dari zaman perjanjian lama selalu iblis tanam perpecahan di keluarga. Kakak beradik pasti gak cocok. Coba saudara lihat siapa? Abraham punya istri Sarah. Akhirnya punya anak. Tapi sebelum punya anak dengan Sarah, menikah dulu sama Hagar, Ismail, lalu Ishak. Lihat, dua ini bersaudara selalu ribut. Setuju nggak? Mereka selalu ribut. Sampai hari ini pun jadi masalah. Kenapa? Itu yang iblis selalu taruh. Ishak menikah dengan istrinya. Siapa istrinya Ishak? Bu Ishak. Ribka punya anak. Ada berapa anaknya? 2. Yakub sama Esau. 2 ini dibuat bertengkar terus. Satunya jago berburu, satunya jago masak. Bayangin kalau buka restoran. Pasti laris Bapak Ibu Saudara. Lihat, dibuat pecah. Pecah, satu jadi bangsa besar, satu jadi bangsa besar. Yakub punya berapa anak? 12. Mestinya 12 anak itu luar biasa pada zaman dulu. Zaman dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Zaman sekarang banyak anak, banyak pengeluaran. Benar Bapak Ibu. Bayangin 12 anak nyekolahin 12 anak. Oh haleluya. Wah sekolah sekarang mahalnya kayak gitu. Tapi lihat 12 bersaudara. Dibuat pecah. Dibuat saling benci. Dibuat semuanya musuhin Yusuf. Yusuf diusir. Nah lihat. Familiar nggak sama zaman sekarang? Keluarga dibuat pecah karena warisan. Keluarga dibuat ribut. Gereja dibuat ribut. Kenapa? Karena nggak pernah mau sepakat. Coba lihat. Kalau wonderful counselor, dia selalu mengajarkan kita harus sepakat. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, sepakat. Karena dia tahu ada kesepakatan. Coba lihat apa yang wonderful counselor kasih tahu kita tentang kesepakatan. Matius 18 ayat 19. Boleh nggak? Baca sama-sama dengan saya. Matius 18 ayatnya ke-19. Baca ayat ini dengan semangat. Matius 18 ayatnya ke-19. Baca 1, 2, 3. Iya, dan lagi aku berkata kepadamu apa? Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu apa? Akan dikabulkan oleh Bapakku yang ini yang kasih tahu kepada kita adalah wonderful counselor itu. Iblis kasih tahu, ngapain kamu berdamai? Ngapain kamu bersatu? Wah, pada ujungnya semua pasti pecah, pada ujungnya semuanya pasti ribut. No. Wonderful counselor, penasihat ajaib berkata, mengajarkan kepada kita, kalau 2 dari kamu aja, suami istri, kamu sepakat meminta sesuatu, apapun yang kamu minta dikabulkan oleh Bapa di surga. Itu kuncinya. Nah, hari ini terserah kita. Apakah saudara dan saya mau sepakat atau enggak? Itu di tangan Bapak Ibu saudara dan saya. Tapi kalau hari ini kita mau mengikuti penasehat ajaib kita, bersepakatlah dalam segala hal di dalam hidup saudara.
Bukan hanya dalam hal besar tapi dalam hal kecil. Ayo kita belajar sepakat. Saya yakin dan percaya kesepakatan mendatangkan berkat besar untuk keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik boleh naik ke atas. Saya ulangin sedikit Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita belajar bahwa ada ujian namanya ujian ketaatan. Yang kedua ada namanya ujian kesepakatan. Apakah kita mau sepakat atau enggak? Yang ketiga, yang terakhir, kita melihat bahwa pada saat itu mereka udah taat, mereka udah sepakat di bulan yang ke-9. Tepat seperti hari-hari ini, 5 days before Christmas. Mereka masuk ke Bethlehem. Mereka naik keledai, mereka masuk ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem dikasih tahu tidak ada tempat. Itu namanya apa? Itu namanya ujian iman. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Ujian apa? Iman. Iman kita akan diuji. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seringkali kita bukan cuma diuji ketaatannya. Kita udah taat, kita udah sepakat, Pak saya sama istri saya udah sepakat doa minta anak. Saya udah sepakat minta keturunan dari Tuhan, tapi belum. Ini berarti ujianmu di level yang ketiga. Namanya ujian apa? Iman. Mau bertahan gak? Mau tetap beriman gak? Kenapa? Karena menggenapi janji itu butuh waktu. Dan seringkali yang diuji dalam masa penantian adalah iman kita. Saya catat seringkali di masa penantian iman kita tuh naik turun. Ya kan? Kadang-kadang beriman, oh yes, amin. Tapi kadang-kadang turun lagi. Yang kedua, kita penuh dengan keraguan. Yang ketiga, jiwa kita penuh dengan kegelisahan. Itulah sebabnya kalau nanti saudara baca di rumah, Maria pergi ke rumahnya Elizabeth. Kenapa? Cek dan recheck. Benar enggak Elizabeth ini yang sudah tua, yang sudah mandul itu apakah benar-benar hamil? Karena imannya naik turun. Kadang-kadang dalam hidup kita juga gitu. Kita sampai cek firman Tuhan. Benar enggak sih? Ini anak dari Tuhan. Benar enggak sih ini juru selamat? Benar enggak sih ini Yesus? Kadang-kadang dalam hidup kita Pak Bu, keadaan membuat kita merasa seperti itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan biarkan iblis melemahkan iman saudara. Kalau iblis dia selalu menanamkan keraguan dalam hatimu. Percuma. Selalu ada 2 kalimat yang disebut iblis dalam hati kita. Buat apa? What for? Buat apa saya ibadah? Buat apa saya menanti? Buat apa saya terus taat kalau ujungnya seperti itu? Dia akan selalu taruh itu dalam hati kita. What for? Dan selalu dia tulis, what if? Gimana kalau sesuatu gak terjadi kalau kamu taat? Tapi penasehat ajaib selalu menaruh di dalam diri kita. Kamu gak boleh berhenti berharap sama Tuhan. Karena pengharapanmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Iman kita itu akan diuji. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2025. Tapi satu hal yang saya tahu, penasehat ajaib itu selalu bersama dengan kita. Tahun 2020 saya dihadapkan dengan sebuah ujian berat. Tahun 2020 saya harus dihadapkan dengan ujian di mana gereja harus tutup. Bapak Ibu Saudara, gereja semua di Indonesia harus tutup, ingat ya pada saat itu. Tetapi saya itu bersyukur saya itu punya penasehat ajaib yang selalu menyertai saya. Ada satu kesaksian yang saya belum pernah saksikan di tempat ini. Bapak Ibu, saya itu tahun 2020 Februari baru buka gereja. Bayangin apesnya gimana, 1 bulan setelah saya buka pandemi mulai. Baru ngisi gereja, baru beli kursi, baru beli semua. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang saya alami pada saat itu. Di dalam ujian itu Tuhan itu bisa, Wonderful Counselor itu udah kasih tahu kepada saya, udah memberi bimbingan kepada saya. Untuk saya bisa melewati pada saat itu. Bulan Januari 2020, 1 bulan sebelum saya buka gereja. Pada saat itu saya lagi di Singapura. Saya lagi di Singapura untuk saya beli-beli alat untuk gereja. Saya menghabiskan berapa banyak dari tabungan saya sendiri. Saya membeli alat-alat untuk gereja. Tiba-tiba pada saat saya di Singapura, tiba-tiba waktu saya lagi makan Bapak Ibu,
Di food court tiba-tiba muncul suara di dalam hati. Suaranya berkata, kamu beli alat live streaming. Pada saat itu GSJS gak pernah ada live streaming sebelumnya. Gak pernah ada direkam, gak pernah ada ibadah online, bahkan gak ada YouTube yang live streaming. Hanya video-video biasa. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya, udah jelas sekali, kamu beli alat live streaming. Apa yang terjadi? Saya taat dengan nasihat itu dari Tuhan. Saya menghabiskan uang lagi, saya beli alat live streaming. Saya sampai di Surabaya, saya taruh alat itu di lemari. Saudara, gak kepake selama 1 bulan, 2 bulan. Februari 2 gereja kami buka, gak ada live streaming. Karena itu sampai hari ini gak ada rekaman pada hari pembukaan gereja kami. Minggu kedua, minggu ketiga, keempat, tetap gak ada live streaming. Tapi apa yang terjadi di minggu yang ke-7 gereja kami buka, tiba-tiba Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan semua gereja harus tutup. Dan semua harus melakukan ibadah online. Pada saat itu semua panik, karena semuanya belum siap. Tapi apa yang terjadi? Lihat, penasehat ajaib itu bulan Januari sudah membimbing saya, menasihati saya untuk beli alat itu. Dan gak taunya pada saat kita membutuhkan, bukan kita perlu cari, Tuhan sudah menyediakan buat kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu cerita awalnya kenapa kita bisa live streaming, kenapa saya bisa selah. Kenapa saya bisa mengadakan ibadah di rumah kalau saudara pernah lihat. Karena jauh sebelum saya membutuhkan, Tuhan sudah menyediakan. Tetapi dibutuhkan ketaatan, kesepakatan. Dan apakah saudara punya iman yang cukup untuk percaya akan apa yang dia katakan. Hari ini kita bukan hanya punya Raja Damai yang memberi damai dalam hati kita. Kita bukan hanya punya Allah yang perkasa yang berperang buat kita. Kita bukan hanya punya Bapa yang kekal yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi hari ini pun kita diberikan penasehat ajaib yang selalu sanggup memberikan tuntunan bagi kita. Banyak yang kita nggak tahu. Banyak yang saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya mengerti, satu hal yang saya yakini, Tuhan saya, Sang penasehat ajaib itu tidak pernah kehabisan cara untuk menolong dan mengangkat dan selalu menyediakan yang kita butuhkan. Makin berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.